Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Ya, tentunya nikmat sehat dan nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Seperti halnya adalah kegiatan rutin kita setiap Jumat pagi, yaitu tausiah pagi yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri selaku guru agama. Dan insya Allah pada pagi hari ini saya akan memberikan tausiah yang insya Allah bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kita dan kepada umatnya yang setia masih mengikutinya. Ya, sebelum saya lanjutkan ke materi, ya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar saya lebih semangat untuk membuat konten dakwah ini. Baik. Untuk pagi hari ini, insya Allah saya akan membawakan tausiah, yaitu tentang perilaku terpuji. Ada beberapa poin di sini mengenai perilaku terpuji, yaitu bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Ya, untuk yang pertama, ya akan kita bahas yaitu tentang pemaaf. Ya, mohon maaf untuk pertama kita bahas yaitu tentang bersyukur. Ya, apa sih arti bersyukur itu? Ya, bersyukur adalah rasa terima kasih kepada Allah. Ya, bersyukur itu adalah rasa terima kasih kepada Allah. Ya, jika kita mendapatkan sesuatu, entah itu dari orang lain atau datangnya dari Allah, kita wajib bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Yaitu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersyukur berarti rasa terima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah sebagai hamba Allah. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita harus bersyukur semua yang kita miliki di dunia ini, ya, dari mulai anggota tubuh kita, ya. Anggota tubuh kita ini dengan lengkap dari kepala sampai kaki, kita harus bersyukur, ya, ataupun karena seluruh anggota tubuh kita ini yang menciptakan adalah Allah, ya, dan kita harus dan wajib bersyukur, ya. Jadi misalnya orang dalam mukanya dioperasi seperti apa, hidungnya dioperasi, bibirnya dioperasi, ya itu sama saja tidak mensyukuri apa yang Allah udah kasih ke kalian, ya. Oke, bersyukur ini tercantum dalam surat An-Nahl ayat 114. Boleh nanti dibuka, ya, lihat Al-Qur'annya. Surat An-Nahl ayat 114 yang artinya, syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, ya, dan kita jika kamu hanya menyembah kepada Allah, kita harus bersyukur kepada Allah. Ya, Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak, ya, kepada hambanya dengan bersyukur kepada yang. Jadi ada dalam dalil, ya, jika engkau bersyukur kepadaku maka aku akan tambah dengan lebih, ya, itu dia. Jadi kalau kita misalnya hidup dengan penuh kesederhanaan, kita harus bersyukur. Kita nggak punya mobil, kita harus bersyukur. Kita nggak punya motor, kita harus tetap bersyukur, karena semua yang ada di dunia ini adalah titipan. Semua yang ada di dunia ini dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali sama Allah, ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita punya mobil banyak, kita sombong, apa artinya?
Nah, jika nanti ketika kita meninggal yang dibawa hanyalah kain kafan dan amalan-amalan kita selama di dunia. Ya, itu yang pertama adalah bersyukur. Sekali lagi ya, jika kita bersyukur maka Allah akan tambah dengan yang lebih ya, seperti itu. Yang kedua adalah pemaaf ya. Sebelum membahas masalah pemaaf, saya mempunyai sedikit kisah tentang sang pemaaf ya. Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabatnya bahwa kelak di padang mahsyar ada seorang hamba yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk menimbang seluruh amalannya selama hidup di dunia. Ya, jadi di padang mahsyar itu ya hari pertimbangan amal manusia. Jadi nanti amal kita ditimbang. Apakah amal keburukan kita yang berat ataukah amal kebaikan kita yang berat? Nah, itu ya nanti akan ditimbang kebaikan-kebaikan kita selama di dunia. Ya. Namun Allah terus memerintahkan para malaikat untuk mencari kebaikannya selama di dunia. Ya. Nah, sebelumnya tadi, ya, kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk menimbang amalannya selama hidup di dunia. Tahukah kamu bahwa hamba ini hampir tidak memiliki amal kebaikan? Lalu bagaimana, gitu kan ya? Namun Allah terus memerintahkan para malaikat untuk mencari kebaikannya selama di dunia. Malaikat pun akhirnya menemukan satu kebaikannya, yaitu selalu memaafkan orang lain. Ya, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Itulah malaikat bercerita kepada Allah bahwa hamba tersebut selalu berlapang dada ketika dihina dan disakiti orang lain. Jadi kita belajar memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun kita dihina, kita disakiti, kita dicemooh, kita dijauhi, kita tetap memaafkan kesalahan. Karena pada dasarnya ya hati manusia itu yang membolak-balikan adalah Allah ya. Hati manusia, sikap sifat manusia itu bisa kapan saja berubah karena Allah lah yang membolak-balikan hatinya. Lalu Allah berkata kepada malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena aku telah memaafkan semua dosa-dosanya sebagaimana ia telah memaafkan semua kesalahan saudaranya. Masya Allah ya. Siapapun seseorang yang memaafkan kesalahan saudaranya, temannya ya, siapapun itu insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Siapa yang gak mau masuk dalam surga? Pasti mau semua kan ya. Mulai dari sekarang belajar memaafkan kesalahan orang lain sekecil apapun, sekecil biji zarrah ya, tetap dimaafkan. Belajar memaafkan, belajar berlapang dada ya, dan tetap berbuat baik. Masya Allah, begitu adil Allah terhadap hambanya. Allah sangat adil terhadap hambanya ya, tidak pilih-pilih kasih. Kalau memang hambanya banyak melakukan kesalahan, tetap dimaafkan sama Allah ya. Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah itu kisah seorang pemaaf. Jadi ketika dia diadili ya sama Allah, orang ini hampir tidak mempunyai amal kebaikan gitu kan, tetapi malaikat terus mencari apa sih gitu kan amal kebaikan di dunia, kebaikan dia selama di dunia itu apa. Ternyata setelah malaikat menemukan, yaitu adalah mereka dia ya, si hamba ini yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Dan akhirnya Allah memasukkan ia ke surga. Ia telah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, lanjut ke poin selanjutnya ya, yaitu pemaaf ya tadi ya. Maaf. Untuk pemaaf artinya ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Ya. Pemaaf adalah orang yang rela memberi maaf kepada orang lain.
Sikap pemaaf berarti sikap mau memaafkan kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun dendam atau benci, ya, ataupun keinginan untuk membalas gitu ya. Pemaaf merupakan ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134 yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, sudah jelas di sini orang-orang yang menafkahkan hartanya, ya, maksudnya di sini adalah menafkahkan hartanya adalah berbagi rezeki kepada fakir miskin, anak yatim, ya, ataupun pengemis-pengemis yang di jalanan, ya. Kalian tidak akan miskin, misalnya membagi pengemis 2000 ataupun 1000 itu seikhlas kita, gitu kan ya. Akan tetapi kalian tidak akan miskin, justru Allah akan menggantikan berlipat-lipat ganda, bahkan lebih dari itu, ya. Makanya jadi orang itu, jadi manusia itu tidak boleh pelit, ya, tidak boleh pelit, tidak boleh memandang orang lain juga, gitu. Memandang orang lain, memandangnya sebelah mata, itu lebih parah lagi, tidak boleh, ya. Jadi mau berapapun kalian misalnya bersedekah, kalian tidak akan miskin. Percayalah, Allah akan menggantikan semuanya dengan yang lebih. Ya. Terus orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, ya, itu sudah ada tercantum. Silahkan dibuka nanti ya, kalau misalnya memang benar atau enggak nih, gitu kan ya. Silahkan dibuka surat Ali Imran ayat 134. Silahkan dibaca dan dibaca maknanya, dibaca ayatnya, dibaca artinya. Silahkan. Ya. Selanjutnya Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf, ya. Sebagaimana sabdanya berikut ini dari Aisyah, dari Anas disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Di sini Rasulullah juga bersabda, yaitu sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu. Nah, memutuskanmu ini artinya dia yang telah memutuskan persaudaraan, ya. Dan maafkanlah orang-orang yang menzolimi. Sebenarnya doa orang yang terzolimi itu insya Allah akan dikabulkan sama Allah. Hati-hati ya, kalau kalian menzolimi seseorang, itu doa orang yang terzolimi. Apabila dia berdoa untuk kamu misalnya, doa itu akan dikabulkan dan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk poin selanjutnya yaitu jujur. Nah, ini ya, jujur terdengar sepele tapi berat, tanggung jawabnya berat, ya. Jujur ya. Jujur berarti, jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tulus dan ikhlas. Jujur merupakan sikap terpuji yang dianjurkan oleh agama. Sifat jujur selalu bersanding dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Silakan dicek nanti ya, surat Al-Ahzab ayat 70. Silakan nanti, ya. Oh ya, sedikit menginformasikan ya, untuk kelas 3 dan kelas 6 ya, silahkan ditulis hal-hal yang penting saja. Istilahnya seperti merangkum, tapi untuk merangkum tidak semuanya ditulis ya, hanya yang penting-pentingnya, poin-poinnya saja ya, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, salah satu faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat Islam adalah kejujurannya sejak kecil hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya atau jujur. Kejujuran akan menyebabkan seseorang untuk mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk bersikap jujur dalam hal apapun, ya, sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun masalah, berusaha untuk berkata jujur, karena jujur itu baik dan sangat terpuji, ya. Baik, untuk poin yang selanjutnya, ya, untuk poin yang terakhir, ya, adalah percaya diri, ya. Kalau membicarakan masalah percaya diri, saya sendiri pun orangnya merasa kurang percaya diri, ya. Sekarang kita bahas tentang percaya diri. Apa sih percaya diri itu? Ya, percaya diri artinya keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Keyakinan akan diri sendiri. Kalau kita tidak yakin, ya, kalau kita tidak percaya diri, sama saja kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Dalam melakukan sesuatu, ya, kalau kita tidak percaya diri, sama saja kita tidak yakin dengan diri kita sendiri, ya. Kita harus yakin, misalnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus yakin sama diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan itu adalah insya Allah benar, ya. Karena kebenaran itu adalah datangnya dari Allah dan kekurangan adalah datangnya dari diri kita sendiri. Jadi kita patut untuk percaya. Kalau dari sekarang kita tidak percaya diri, kapan kita mau yakin dengan diri sendiri? Betul? Seperti itu, ya. Allah berfirman, ini agak panjang nih, ya. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 139. Silakan nanti dicek, ya. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ini, ya, sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran bahwa janganlah kamu bersedih hati, jangan pula lemah, ya. Padahal kamu itu adalah orang yang sangat tinggi derajatnya di mata Allah, ya. Janganlah kita insecure. Nah, apalagi ini, ya, insecure, ya. Nah, pada sungguhnya kita itu derajatnya lebih tinggi, ya, jika kita benar-benar mau seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 139, silakan nanti dicek, ya. Selanjutnya yaitu dalam surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada. Itu, ya. Nah, dalilnya sangat-sangat jelas tentang percaya diri, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 139 dan surat Fussilat ayat 30. Dalam surat di atas dijelaskan bahwa sebagai manusia janganlah kita bersikap lemah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah bersikap lemah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan derajat yang paling tinggi. Sementara itu surat Fussilat ayat 30 menerangkan kita untuk tidak takut dan bersedih dalam menjalani hidup. Kita harus bersikap percaya diri atau yakin pada diri sendiri sebagai umat Islam karena memiliki Tuhan, yaitu Allah. Allah telah menjanjikan surga kepada hambanya. Nah, ini, ya, mulai dari sekarang kita teguhkan
meneguhkan pendirian kita bahwa kita harus yakin dengan apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, dan apa yang akan kita laksanakan. Ya. Kesimpulan dari tausiah ini yaitu yang pertama kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita sekarang. Kita harus bersyukur, ya, dari mulai kita anggota tubuh kita yang lengkap, kita mempunyai rumah, kita mempunyai mobil, kita mempunyai motor, kita harus bersyukur. Jangan sampai dengan kita mempunyai semua itu kita akan menjadi kufur ataupun sombong. Jangan sampai, na'udzubillahi min zalik. Karena pada dasarnya semua yang ada di dunia ini hanya titipan, tidak akan dibawa ke dalam akhirat. Apapun yang kita punya di dunia ini adalah bersifat sementara dan sewaktu-waktu akan bisa diambil kembali sama Allah. Ya, itu yang bersyukur. Jadi misalnya kita bersedekah pun juga bersedekah itu tidak ditentukan nominal yang berapa. Bersedekah itu yang penting hati kita ikhlas untuk memberikan, bukan berapa besar nominal. Kalau kita beramal yang kita pikirkan adalah besar nominal, kita salah besar, fatal, ya. Misalnya kamu mau bersedekah 2.000 atau 1.000 atau 500 perak, ya, yang penting hati kamu ikhlas. Jangan bersedih kalau misalnya uangnya tinggal segini habis gitu kan untuk tadi ngasih pengemis. Jangan bersedih, jangan mengeluh. Sesungguhnya Allah akan menggantikan yang lebih baik, yang lebih banyak. Percayalah, ya. Ya, yang kedua adalah tadi pemaaf, ya. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Sekecil apapun kesalahan atau sebesar apapun kesalahan, ya. Allah saja mau memaafkan kesalahan hambanya yang begitu besar. Masa kita manusia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, ya. Maupun itu sekecil biji zarrah, ya, dimaafkanlah. Mau itu dia menghina kita, mau dia mencaci maki kita, menyindir kita dan sebagainya, kita tetap memaafkan kesalahan. Ya. Allah akan menjanjikan surga bagi orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya. Ingat itu, ya. Itulah maaf, ya, jadilah pemaaf. Ya. Selanjutnya jujur, ya, ini penting sekali dalam kehidupan. Jujur, ya, jujur jadi orang jujur itu enak, ya, jadi orang jujur itu enak, sangat enak, ya. Karena manfaatnya juga banyak, ya, manfaat dari kita bersikap jujur itu banyak, disenangi orang, dipercaya orang lain, ya. Itu apapun yang kita rasakan, misalnya kita nggak suka sama seseorang, jujur aja ngomong di depannya langsung, nggak usah pakai berbicara di belakangnya. Itu sangat tidak manusiawi dan sangat tidak pantas kalau membicarakan orang itu di belakangnya. Kalau membicarakan silakan di depannya, hujat, maksudnya ngomongin baik-baik gitu kan. Kalau kita tidak suka seperti ini, tidak berbicara di belakangnya. Kalau kita berbicara di belakangnya sama saja kita memakan daging saudara kita sendiri. Tuh. Ya. Untuk selanjutnya adalah percaya diri. Sejak untuk sekarang kita tanamkan dalam diri kita yaitu keyakinan kita untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu itu dari keyakinan diri kita sendiri bahwa Allah juga menjanjikan, ya, akan menaikkan derajat orang yang beriman, akan menaikkan derajat orang yang percaya diri. Tidak perlu insecure sama orang lain, ya, tidak perlu insecure karena kita sendiri harus diri kita sendiri yang hanya bisa mengetahuinya, ya. Kita harus yakin sama diri kita sendiri, kita bisa, kita mampu.
Kita tunjukkan ke orang-orang kalau kita mampu dan kita bisa. Ya, itu ya sudah sangat jelas. Ya, semoga beberapa perilaku ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dibagikan kepada saudara, teman, ya, ilmu ini bisa dibagikan kepada saudara, teman, ya. Kalau misal ada yang nanya dalilnya apa, dalam surat apa ya tadi, gitu ya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Tadi dalam perilaku terpuji, bersyukur, yaitu tercantum dalam surat An-Nahl ayat 114. Silakan ditulis surat An-Nahl ayat 114. Yang kedua tadi adalah pemaaf. Ya, sikap pemaaf tadi tercantum dalam surat Ali Imran ayat 134. Ya, silakan dibuka, dan dalam hadis riwayat Baihaqi. Untuk selanjutnya tadi sikap jujur, ya. Sikap jujur itu tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Silakan, ya. Untuk percaya diri tadi ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama yaitu surat Ali Imran ayat 139 dan surat Fussilat ayat 30. Baik. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya, kekurangan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam tausiah ini terdapat banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat dan semangat untuk kita semua.